korban inisialnya DS. Potongan terakhir yang kita temukan adalah kepala, jadi 4 potongan. Pengakuan si pelaku ya dilakukan di rumahnya sendiri. Ini rumahnya. Potongan tubuh manusia ditemukan di pinggir Kali Malang, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kota Bekasi. Saat ditemukan, jasad ini tidak lengkap, hanya tersisa bagian tubuh dan tangan kanan saja. Penemuan jasad korban mutilasi ini sontak menjadi perhatian warga. Tadi kondisi mayatnya itu gimana bang? Abang lihat? Itu udah ngeletak nyangkut di pohon itu. Dimutilasi bang? Iya, udah kakinya nggak ada, tangan sebelah doang yang ada, tangan kanan doang, selebihnya nggak ada, kepala nggak ada. Kepala nggak ada, kaki dua-duanya nggak ada. Tapi kalau semalam itu nggak ada gerak-gerik atau apa gitu? Nah, ya karena hujan gede bang. Ya di sini kan kondisi emang gelap ya. Nggak ada penerangan jalan, belum nggak ada penerangan jalan. Terus kondisi hujan gede semalam kan, nggak berhenti. Aparat kepolisian Resort Kota Bekasi yang datang ke lokasi penemuan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Diketahui korban berjenis kelamin pria. Di sekitar lokasi penemuan didapati ceceran darah, gunting, serta pakaian. Hari ini kita mendapatkan laporan atas ditemukan mayat yang laki-laki dengan kondisi kepala tidak ada, kemudian lengan bagian kiri tidak ada, dan kemudian kedua kaki juga tidak ada. Selanjutnya kita sudah melakukan olah TKP dan ke depan kita akan melakukan penyelidikan yang terkait dengan identitas korban. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban mutilasi ini dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tak berapa lama dari penemuan potongan tubuh di Jalan Kiai Haji Nur Ali, potongan tubuh manusia juga ditemukan di penampungan sampah sementara Jalan Gunung Gede, Kelurahan Kayu Ringin, Bekasi Selatan. Jaraknya hanya 1 kilometer dari penemuan pertama. Potongan lengan kiri ini terbungkus plastik dan ditemukan oleh petugas kebersihan. Yang pertama adalah kaki, dua kaki yang dibungkus jadi satu di pinggiran kali ya, pinggiran got itu. Kemudian potongan terakhir yang kita temukan adalah potongan kepala daripada korban. Jadi 4 potongan. Identitas korban pun diketahui. Korban adalah Doni Saputra, warga Cilacap, Jawa Tengah. Pengungkapan kasus ini pun menemui titik terang. Hanya butuh waktu 2 hari, tim gabungan Subdit Resmo Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota meringkus pelaku mutilasi. Inisialnya AM. Tertangkapnya AM membuat warga kampung Pulau Gede RT 5 RW 11 Jaka Sampurna, Bekasi Barat terkejut. Mereka tak percaya kalau remaja 17 tahun ini bisa berbuat keji. Perbuatan itu luar biasa gitu. Dan tetangga kiri kanan pun yang ada tidak mendengar ada suara-suara apa yang kira-kira mencurigakan. Anak itu memang lugu, si pelakunya ini. Anaknya lugu, sopan. Cuma dia jarang bergaul dengan anak-anak sini.
Karena dia kan suka bawa gitar, ngamen kemana-mana gitu kan. Memang anak ini memang semenjak ayah dan ibunya nggak ada, ya dari perhatian keluarga mungkin kurang. AM diringkus Rabu 9 Desember 2020 dini hari, tak jauh dari tempat tinggalnya. Dan motif pembunuhan yang disertai mutilasi ini pun terungkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, motif utama yang paling dia sampaikan adalah dia merasa sakit hati terhadap si korban. Sakit hati pertama karena dilakukan asusila atau sejak mulai bulan Juli. Juli itu asusila seperti apa? Ini sesama jenis. Yang pada saat dia tidur pertama kemudian dilakukan asusila terhadap si pelaku ini. Ini yang pengakuan. Yang kedua, sakit hati juga merasa bahwa tidak sesuai dengan janji katanya. Makanya saya punya niat Pak, mau saya habisi aja nih. Saya suka dimarah-marahi dan saya nggak pernah dibayar lagi katanya. Itu menurut dia. Biasanya 100.000 Mas dibayarnya. Mulai awal-awal masih 100.000, tapi setelah itu sudah mulai turun 15, 20.000, bahkan beberapa kali nggak dibayar. Itulah yang kemudian menurut dia sakit hati tidak sesuai dengan janji katanya. Makanya kami masih mendalami dan akan kita lakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap si pelaku ini. AM, sang eksekutor merupakan anak jalanan. Sehari-hari ia mengamen dengan menjadi manusia silver. Tak ada yang menyangka kalau AM memutilasi korban di tempat tinggalnya. Taunya ya, Mat itu kamu lagi ngapain pintu dikunci mulu? Itu katanya lagi masang keramik. Tak tok tak tok. Mat ngapain sih kamu tak tok tak tok aja? Lagi masang keramik katanya gitu. Kapan itu Bu? Tak tok tak tok? Lagi hari Minggu sore. Ya udah saya nggak ngeh lagi tuh. Cuman tak tok tak tok tak tok. Ah lagi masang keramik, biarin aja saya duduk aja di situ. Untuk si korban ini pernah lihat gak Ibu pernah datang ke sini dianya? Ya emang setiap malam Minggu dia datang ke sini. Si korbannya? Si korban itu. Emang teman baik. Putra panggilannya Putra di sini. Seminggu sekali dia pasti ke sini kalau malam Minggu. Nginep di sini dia. Pagi-pagi pun saya masih ngelihat dia lagi tidur karena Kerjanya apa dia pintunya. Bu katanya? Aku terakhir nanya katanya di percetakan di Jati Asih. Untuk mendalami proses penyidikan, tim Puslap 4 Mabes Polri melakukan olah TKP di tempat tinggal AM. AM diminta menunjukkan tempat ia memutilasi Doni Syahputra. Polisi juga mengidentifikasi bercak darah yang masih terlihat di rumah ini. AM, pelaku mutilasi, masih terhitung di bawah umur. Lalu bagaimana perlakuan hukum baginya? Kalau kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, si pemutilasi ini masih berusia 17 tahun, berarti dia masih bisa disebut sebagai usia anak-anak. Dan karena dia berulang kali mengalami pencabulan atau pelecehan seksual, maka kita bisa sebut dia sebagai anak alias korban kejahatan seksual. Konsekuensi hukumnya jelas amat sangat berbeda. Karena kalau kita posisikan dia sebagai pelaku, maka kita akan bicara tentang hukuman, kita akan bicara pemenjaraan, kita akan bicara tentang denda, mungkin juga kita bicara tentang kebiri dan seterusnya kalau pelaku masih dewasa. Tapi kalau kita sudah bicara atau memposisikan dia sebagai korban, kita dahulukan penyikapan kita terhadap yang bersangkutan sebagai korban, maka tidak relevan bicara hukuman. Kita justru harus memberikan perlindungan khusus terhadap yang bersangkutan.